Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Info Kafit 26 Februari 2023. Terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23 dan epistel dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema Allah sumber kasih karunia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan debata haroroan ni pasu-pasu. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Keluaran pasal 33 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 23 adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Dan khotbah kita dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap gemilangku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pada Minggu Info Kafit. Nama Minggu Info Kafit didasarkan pada Mazmur pasal 91 ayat 15a. Di sana tertulis, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab."
tanggal 26 Februari 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Allah sumber kasih karunia, debata haroroan ni pasu-pasu. Saudara, pada saat orang Israel keluar dari perhambaan Mesir yang sudah berlangsung 400-an tahun lamanya dipimpin oleh Musa, mereka menghadapi ragam-ragam pergumulan dan kesulitan selama dalam perjalanan yang harus mereka jalani 40-an tahun melewati padang gurun. Musa sebagai pimpinan Israel menghadapi banyak sekali tantangan dan ganjalan menghadapi tingkah laku, sikap degil, pemberontakan, sungut-sungut bangsa Israel ini. Terkadang bangsa ini melawan Musa, bahkan melawan Tuhan. Mereka tidak sabar selama dalam perjalanan itu. Meskipun Tuhan memberi tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat di padang gurun tersebut, tetapi orang Israel ini sering tidak mempercayai itu sebagai tanda pendampingan pemeliharaan Tuhan buat mereka. Meski Tuhan mengirim manna misalnya, atau roti yang langsung turun dari sorga itu, tetapi mereka tetap saja merasa lapar. Meski Tuhan mengirim burung-burung puyuh menjadi makanan daging buat mereka, tetapi tetap saja hati mereka mengeras dan memberontak pada Musa dan pada Allah sendiri. Demikianlah hidup orang Israel selama dalam perjalanan itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal 32 sebelum khotbah kita saat ini, saat Musa berada di Gunung Sinai, mereka memaksa Harun untuk membuat sesembahan. Pada ayat 1 dikatakan, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Dan Harun sendiri mau menerima dan melaksanakan bujukan mereka. Harun mengatakan apa? Pada ayat 2 dikatakan, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Saudara, rupanya orang Israel sibuk melakukan penyembahan berhala. Tetapi apakah Tuhan membiarkan semua praktek-praktek dosa, pelanggaran, penyembahan berhala, dan pemberontakan orang Israel ini? Oh, ternyata tidak, Bapak Ibu, tidak. Kalau kita baca pada pasal 32 ayat 26 sampai 29, di saat Musa turun dari puncak Gunung Sinai, Tuhan melihat semua keadaan itu dan memerintahkan Musa agar menyuruh orang Lewi membunuh orang-orang Israel lewat pedang mereka. Dan itu terjadi. Maka terbunuhlah sampai 3.000-an orang. Sampai Musa naik kembali ke Gunung Sinai menghadap Tuhan untuk meminta agar menghentikan amarahnya. Tuhan mengatakan pada pasal 32 ayat 33, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Saudara, pada pasal 33 mulai dari ayat 1, termasuk ayat-ayat dalam khotbah kita ini, Tuhan menyuruh Musa dan bangsa itu agar melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanan. Pada ayat 1 dituliskan, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Tentu saja Musa begitu tertekan dalam memimpin bangsa Israel ini. Meskipun pada ayat 2 Tuhan mengatakan, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Meskipun Tuhan mengatakan seperti itu, Musa masih tetap diliputi kegalauan hatinya dalam memimpin bangsa Israel ini untuk meneruskan perjalanan mereka. Musa sadar kemampuannya tidak begitu kuat memimpin umat yang degil ini.
Itu sebabnya pada ayat 15 khotbah kita ini, Musa mengatakan kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing aku, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu? Musa tetap saja mengandalkan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam semua perjalanan hidup dan kepemimpinannya. Musa tidak mau bersandar pada kekuatannya, kemampuannya. Dalam dialog yang panjang antara Musa dengan Tuhan dalam nats khotbah kita ini, Musa tetap meminta jaminan Tuhan. Itu sebabnya pada ayat terakhir, ayat 23, Musa kembali meminta Tuhan, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Saudara, Tuhan terus memberi jaminan yang kuat bagi Musa dan bangsa itu bahwa Tuhan terus mendampingi Musa. Pada ayat 22 Tuhan berkata, "Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Info Kafit tanggal 26 Februari 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah sumber kasih karunia, debata harorwani pasu-pasu. Pengajaran pertama, hindari sungut-sungut dan pemberontakan pada Tuhan di saat menjalani padang gurun kehidupan. Padang gurun, saya buat di sini tanda kutip. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti bangsa Israel dalam khotbah ini yang sedang berjalan menelusuri padang gurun kehidupan yang penuh tantangan, penuh dengan onak duri, bukit-bukit terjal, bebatuan kering menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka demikianlah gambaran kehidupan kita menuju masa depan dan bahkan hingga tiba kelak di tujuan akhir, yakni surga, tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Tetapi sebelum sampai di surga, dalam perjalanan kehidupan ini kita sering sekali menghadapi tantangan, pergumulan, ujian-ujian, cobaan-cobaan hidup sehari-hari, cobaan-cobaan iman. Di saat-saat seperti itu lah tidak jarang terjadi bahwa kita sering sekali tidak sabar, tidak bertahan, tidak setia kepada pendampingan Tuhan. Bahkan menurut kita Tuhan sudah tidak lagi mendampingi kita, sudah meninggalkan kita sendirian. Bagi kita, Tuhan itu tidak adil. Dalam bahasa Batak Toba, mardika-dikan, kita anggap Tuhan itu. Orang lain diberkati, saya tidak. Anak-anak orang lain semua maju, anak-anakku tidak maju satupun dalam semua hal, termasuk dalam pendidikan, dalam rumah tangga. Kita terus bersungut-sungut kepada Tuhan, Bapak Ibu, mardadi dalam bahasa Batak Toba. Kita sering memberontak, frustrasi, stres. Saudara, kalau rencana dan keinginan kita tidak berhasil, apa yang kita rindukan itu gagal terus, maka kita sudah tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi melakukan ibadah-ibadah kita. Kita akan keluar dari kumpulan-kumpulan gereja hingga tarik diri dari jabatan-jabatan gerejawi yang selama ini kita sandang. Keluar dari kepengurusan seksi-seksi dewan-dewan, bahkan mundur dari calon sintua, dari parhalado, dari panatua, dan lain-lain. Saudara, kita sering sekali percis seperti umat Israel yang sedang berada di padang gurun sebagaimana khotbah kita saat ini. Sebagai pimpinan, Musa sering sekali mengalami kesulitan memimpin bangsa Israel ini. Itu sebabnya sering sekali Musa harus marah kepada orang Israel ini. Harus bertindak keras dan menghukum mereka. Kita ingat misalnya ketika Musa baru saja tiba dari Gunung Sinai tadi, dan Musa mendapati bangsa itu sudah menyembah berhala, lembu emas. Akhirnya Musa marah dan melemparkan 2 loh batu yang dia terima dari Tuhan itu. Namanya mereka umat Tuhan tetapi menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Saudara, jangan-jangan ada di antara kita juga seperti orang Israel ini
baik sebagai jemaat biasa maupun sebagai penatua, sintua, pemangku jabatan, pengurus gereja. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Jangan-jangan ada atau banyak di antara kita hanya di luar saja nampak seperti orang yang taat beragama, rajin malam minggu, beribadah, tetapi hatinya bagaimana? Ketika menghadapi masalah, ketika sakit penyakit menerpa hidupnya, usahanya tidak jalan, maka dia mencari dukun, menggunakan jimat-jimat, pelet-pelet, kuasa-kuasa magic penjaga dagingnya. Dia berusaha menipu, berbohong, asal dapat untung, rezeki menurut dia. Untung saja Tuhan tidak langsung menghukum mereka pada saat mereka melawan dan memberontak berdosa kepada Tuhan itu. Untung saja. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tuhan akan pasti menghukum orang berdosa di suatu saat kelak. Inilah yang terjadi kepada umat Israel ini tadi pada pasal sebelumnya, pasal 32 ayat 26-29. Tuhan membunuh Israel hingga 3.000-an orang. Sampai Musa kembali ke Gunung Sinai untuk meminta supaya Tuhan menghentikan amarahnya. Pasal 32 ayat 32. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hindarilah segala bentuk sungut-sungut dan pemberontakan pada Tuhan di saat kita menghadapi tanda kutip padang gurun kehidupan ini, yakni berupa tantangan dan pergumulan kemelut hidup. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, Bapak, Ibu. Meskipun diizinkan kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi sulit dalam kehidupan ini, berhadapan dengan batu-batu terjal perekonomian, keuangan, kesehatan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Percayalah pada tanda kutip gunung batu, sebagaimana diserukan topik atau tema minggu Info Covid 26 Februari 2023. Allah sumber kasih karunia, debata harorwani pasu-pasu. Allah itulah menjadi gunung batu yang kuat melindungi kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, tetaplah bersandar, berpedoman, dan mengandalkan Tuhan. Saudara, Musa begitu sangat menyadari bahwa dia dan bangsa Israel yang dipimpinnya senantiasa menghadapi musuh-musuh dalam perjalanan mereka melewati padang gurun dan negeri-negeri yang dilintasi sekitarnya. Musa menyadari bahwa mereka akan menghadapi tentara bangsa-bangsa sekitar seperti Edom, Amalek, Palestina, dan lain-lain. Padahal mereka sendiri tidak memiliki senjata, apalagi angkatan perang, tidak ada. Jadi bagaimana mereka menghadapi semua musuh-musuh itu? Apa senjata yang mereka pakai? Tidak ada senjata seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain itu, Bapak, Ibu. Tidak ada. Kecuali hanya satu, sebagaimana Keluaran pasal 14 ayat 14. Apa senjata mereka? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu senjata mereka. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Jehovah domar porang humokop hamu asal hohom hamu. Itu sebabnya Musa begitu ngotot sekali untuk mengandalkan hanya Tuhan Allah saja. Karena Musa sangat-sangat menyadari kalau mencari alternatif-alternatif lain, apalagi mengandalkan kekuatan bangsanya, pikirannya, kemampuannya sendiri, Musa pasti gagal, terbentur, kalah. Musa menyadari tanpa Tuhan, dia dan umat yang dipimpinnya itu akan pasti mengalami kekacauan, chaos, dan kandas. Mereka pasti dilanda oleh kekhawatiran, keraguan-raguan, kecemasan, dan kekecewaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, siapapun di antara kita, khususnya yang tergolong para pemimpin, baik dia pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi masyarakat, pemimpin punggungan marga, pemimpin persahutahun, pemimpin gereja, apalagi mau atau bersediakah kita bersandar, berpedoman, atau mengandalkan kuasa dan pimpinan Tuhan, mempedomani suara, arahan, dan tuntunan Roh Kudus dalam semua kegiatan-kegiatan yang kita pimpin itu.
Atau hanya berpedoman kepada ilmu, gelar yang disandang, pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki saja? Khususnya di tahun 2023 ini, yang menurut banyak para ahli, tokoh-tokoh bangsa dan negara, dianggap dan diperkirakan sebagai tahun resesi global, tahun yang penuh kemelut ekonomi. Hampir rata-rata pemimpin di bidang perusahaan perdagangan dibayang-bayangi oleh ketakutan, kecemasan, gangguan-gangguan ekonomi, stabilitas nasional dalam segala bidang ekonomi global. Semua diperhitungkan akan merosot tajam, jatuh terkapar di tahun 2023 ini. Diperkirakan akan banyak perusahaan yang bangkrut dan akan terjadi PHK, ancaman. Dan banyak yang berpikiran bahwa konsumsi masyarakat akan jauh menurun. Nantinya akan menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan terhambat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun prediksi para pemimpin dunia tentang yang akan terjadi tahun 2023 ini secara global, nasional, regional, termasuk di tengah-tengah keluarga-keluarga dan kehidupan kita, maka khotbah ini mengingatkan kita sekarang. Jangan andalkan dirimu, kekuatanmu, ilmu, dan pengetahuan serta kehebatanmu menghadapi semuanya itu, Bapak Ibu. Jangan tiru dan teladani Musa yang sangat-sangat mengandalkan kuasa Tuhan dalam semua problema kepemimpinan yang dihadapinya. Sebagai orang percaya, maka kita harus mempercayakan semua kehidupan, pergumulan, problema, sakit, penyakit yang sedang menerpa, sedang kita hadapi saat ini kepada Tuhan saja. Manang bigu dia penaro, nanang manegai nguluta. Saya berbicara bahasa Batak. Jangan cemas. Jangan bimbang, Bapak Ibu. Jangan tergoncang iman kita karena semua ancaman-ancaman itu, percaya jugalah seruan topik minggu atau tema minggu Info Kafit ini bagi kita saat mendengar khotbah ini. Allah, sumber kasih karunia. Debata haroruan di pasu-pasu. Di dalam dialah hidup kita ini selamat menjalani kehidupan yang penuh resesi global ini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, izinkan, serahkan, dan hargai wajah Tuhan untuk memimpin perjalanan hidupmu, hidup kita. Inilah yang dikatakan oleh Musa pada ayat 15 khotbah ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dalam bahasa Batak Toba, molo sotok tong bohimi menguluhok kami, unang niang togihok kami, nakok sianon. Saudara, dalam menempuh perjalanan panjang yang berliku-liku dan tidak ada kompas, Musa bergantung sepenuhnya kepada wajah Tuhan. Bohini debata. Saudara, wajah Tuhan atau Bohini debata yang dalam bahasa Ibrani disebut panim Yahweh itu menggambarkan kehadiran dan penyertaan, bimbingan, kuasa Tuhan dalam kehidupan Musa dan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Tidak akan pernah bisa kita memprediksi bagaimana yang harus kita hadapi sebagaimana prediksi para ahli-ahli tadi. Nggak bisa. Yang pasti, tidak ada laut yang tidak ada gelombangnya, yang tidak dihembus oleh angin-angin sakal. Nggak ada. Nah, demikianlah juga hidup kita ini. Tanpa diprediksi pun, pasti akan menghadapi gelombang-gelombang dan hembusan angin-angin sakal berupa badai, pergumulan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, sakit, penyakit, pariana konon, dan sebagainya. Banyak masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita berjalan di atas gelombang kehidupan, di atas badai-badai pergumulan hidup. Bagaimana kita berjalan menembus dan menghadapi serangan angin-angin sakal yang bisa menjatuhkan hidup kita ini. Bagaimana? Ini menjadi persoalan. Maukah saudara seperti Musa mencari wajah Tuhan mengalami Bohini debata? Saudara, apakah wajah Tuhan? Bohini debatai. Apa? Wajah Tuhan bagi kita adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Secara pribadi. Itu bisa terjadi lewat ibadah,
lewat doa, lewat mendengar firman Tuhan, dengan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Itulah sarana yang mempertemukan saya, mempertemukan kita dengan Tuhan. Jadi ibadah, doa, khotbah itu bagi kita jangan hanya sekedar rutinitas belakalah Bapak Ibu. Jangan hanya kebiasaan saja kita berminggu, tetapi tidak mempertemukan kita dengan Tuhan. Jangan pernah main-main dalam ibadah ketika mendengar khotbah. Jangan pernah kehilangan wajah Tuhan di saat berminggu. Cakap-cakaplah saat beribadah, balas-balas WA, Facebook, posting, gambar-gambar, foto-foto selfie. Oh, jangan Bapak Ibu. Itu akan melumurkan, membuyarkan wajah Tuhan itu bagi kita. Saudara, inilah pertanyaan dan renungan bagi kita saat ini. Kalau saudara pergi ke gereja berminggu, pergi ke pertanyaan, mengikuti sermon perhaladu, apakah engkau berjumpa dengan wajah Tuhan? Pajupang doh buhini debata. Ketika kamu berdoa secara pribadi, lipat tangan. Apakah dalam bayang-bayang imanmu engkau melihat wajah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan? Semoga dengan semuanya itu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Lewat pertemuan dengan Tuhan itu, oleh Roh Kuduslah kita akan diberi semangat, keberanian menjalani kehidupan ini. Suara Tuhan akan mengatakan pada kita seperti ayat 2, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendampingi, bahkan memimpin hidup kita di depan. Mari kita menjaga diri kita agar tidak pernah terpancing mencari kekuatan-kekuatan duniawi, perdukunan, magic kuasa gelap, ajimat untuk melindungi, mendampingi kita ya. Jangan lakukan itu sama sekali Bapak Ibu. Ingatlah seruan topik minggu info Kafit ini, Allah sumber kasih karunia. Debata harorwani pasu-pasu, di dalam dialah maka perjalanan hidup kita akan tiba di tanah kanan kehidupan yang penuh berkat-berkat. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Info Kafit 26 Februari 2023 dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat 23 ini, agar semakin banyak orang yang mempercayai Allah sumber kasih karunia. Debata harorwan di pasu-pasu termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasar, Ibu channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami lewat khotbah ini. Biarlah Tuhan terus senantiasa mendampingi, menuntun hidup kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan, agar khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi kami semuanya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.